Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan sedikit materi untuk kalian tentang teknik dasar setting kamera. Oke. Jadi ya, nggak usah lama-lama. Perkenalan sih. Iya, perkenalan. Iya, perkenalan. Oke, saya sendiri Ini apa? Azhawa Galang dan Kalian tahu teman sampah? saya Sarif. Ini sampah. Sarif. Syarif. Kita. Nah, udah gitu aja ya. Perkenalannya oke. Mas, dalam fotografi itu kan ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itu ada apa aja gitu, Mas? Mungkin kalau untuk dasar yang paling dasar itu ada 3. Satu ISO, shutter speed, sama aperture. Nice. Ya langsung takon lho. Kowe takon terus aku jawab. Oh, iya, iya. Aku ngomong terus ya kowe ra kanggo. Mungkin Mas Biko bisa menjelaskan apa itu shutter speed. Pertama shutter speed ya Mas. Shutter speed itu kecepatan sensor untuk menangkap cahaya. Ya gitu. Udah gitu aja ya. Ya secara lafziah. Lafziah. Ya kan yayan bro. Iya. Yayan kudu ana anune. Sisipan bahasa Arab lah. Iya. Ahmedi Babi Maksud. Jadi kalau dalam shutter speed kan kecepatan sensor untuk menangkap cahaya. Kayak contoh Mas. Ini sensor kan. Iya. Yang putih-putih kayak kaca ini loh. Nah, ini kan sensor. Nah, kecepatan sensor dalam mengambil cahaya itu bisa diatur kalau pakai mode manual. Kalau pakai mode manual itu bisa diatur. Jadi kalau pakai sensor yang cepat, otomatis ngeklepnya itu cepat. Jadi otomatis kayak mengambil cahaya itu cepat loh Mas. Ngeklepnya loh. Kayak namanya sini kan. Iya. Peteng lisan kita peteng lah. Iya, Mas. Nah, kayak ngono. Angel lah nggak bisa diusahakan nih. Kalian menggunakan shutter speed yang cepat itu objek yang di video itu jadi beku. Kayak seumpama kowe seumpama kalian melihat balapan liar di JB itu loh bro. Nah, What the fuck? JB yang jamurnya kuning-kuning itu nah, cara pas nah kalau ada pakai shutter speed cepat otomatis bisa freeze, bisa beku. Maksudnya bisa nangkap pebalapnya tadi. Ya, jadi ini pebalapnya ketok lagi ngene iki nangkep foto iki langsung pas gini. Heeh. Besok kayak lagi anteng ini loh, kita lagi balapan bangun MotoGP itu. Nah, kalau shutter speed cepat itu tandanya 1 per. Kan 1 itu artinya 1 detik. Kayak racing kan. Kalau ada pakai nih, seumpama 1 per 4.000. Jadi itu 1 detik, 1 second dibagi 4.000. Jadi cepetnya kamu apa Mas? Sorry ya bro, manganku medok banget Jawa asli kental ini. Kalau pakai shutter speed lambat itu jadinya enggak pakai per, biasanya ada titik 2 kalau enggak titik 1. 30, aku lali aku Mas ini. Iya. 1 biasanya 1 per 1.2 titik. Nah, itu tandanya 1 detik. Jadi seumpama kalau 1 itu kecepatan sensornya itu mengambil enggak kecepatan. Ya bener sih. Kecepatan sensor itu mengambilnya cuma 1 detik. Kalau 30 detik ya lama. Jadi sensornya buka terus. Berarti kayak rekam Mas ya. Kalau buka terus kan otomatis cahaya yang masuk banyak. Kalau cahaya yang masuk banyak otomatis semakin terang. Jadi kalau shutter speed semakin cepat itu semakin gelap karena yang masuk sedikit tapi beku. Fotonya beku. Nah, kalau shutter speed lambat itu semakin terang, jadi padang jinglang Alay. tapi objeknya enggak beku. Kayak seumpama lah, aku mau ngobah ngene iki lho Mas. Iki nek cara nganggone 30 seumpama ya 15 detik lah mungkin. mungkin. Engko iso padang pol ya. Tapi kan tangannya kerekam. Tangannya itu kan nggak bisa anteng kayak gini. Untuk ISO sendiri Mas, itu kegunaannya apa dan ISO itu apa? Kalau saya Mas, penak jelas ke aperture. Oh ya udah, aperture itu apa gitu Mas? Kalau aperture itu untuk mengatur
cahaya yang masuk ke dalam sensor. Kayak gini loh Mas, saya ambil contoh ya. Iya. Jadi kalau aperture itu mengatur untuk ini di dalam lensa. Jadi aperture itu tergantung lensanya. Kalau Anda pakai lensa fix, itu aperture-nya bisa besar. Aperture itu kalau di kamera biasanya tulisannya f. Ya loh, f tiper ya Mas. Nah, itu loh. Saya klikkan now. Nah, kalau bukaan lensa itu semakin besar, itu di dalam settingan itu angkanya semakin kecil. Kalau semakin angka di dalam kamera semakin besar f/22 itu berarti otomatis malah semakin kecil. Nah, jadi kalau aperture itu kebalikan. Semakin besar semakin kecil, semakin kalau kecil semakin besar. Ruwet. Tapi juga ada efeknya. Kalau pakai aperture yang apa? Yang besar. Itu gambar itu semakin bokeh. Blur. Kita ngeblur. Kalau semakin kecil itu semakin bokeh, tidak bokeh atau jelas. Jadi kita detail loh. Untuk ISO sendiri tuh apa itu loh Mas? ISO itu apa? Oh iya. ISO itu apa? ISO itu apa? Kemampuan sensor untuk meraba cahaya. Meraba. Jadi iki koyo iso ge ngakali ngono lho Mas. Kurang padang ya wis dipadangke meneh ngono lho. Tapi gini, kalau kalian bahasane. Kalau kalian memakai ISO yang semakin tinggi itu lebih berpotensi. Bukan pasti loh Mas. Alay. Iya. Berpotensi noise-nya itu lebih banyak. Nah, kameramu apik no, enjoy bro. Enjoy aja. Tapi nah, kalau semakin kecil itu kualitas gambar itu semakin baik malahan Mas. Masih ada lagi Mas tentang teknik dasar setting kamera? Exposure compression. Iya. Itu apa itu Mas? Biasanya tak contohnya. Nah, ini loh. Raketo ya karepmu. Ini namanya exposure compensation. Nah, itu intinya itu. Wes toh, iki delon saya tenanan, teman detik. Delon tenanan ya, Bro. Yes. Ini kok dulu ketengan. Nah, itu kegunaannya itu untuk mengatur cahaya. Jadi pokoknya iki fotografi iki intine cahaya. Intinya cahaya. Nyawane fotografi iki cahaya. Nyawanya di cahaya. Kayak gimana? Menele kok manis buat. Alay. Nah, kalau ini itu untuk mengatur yang itu untuk mengatur cahaya. Nah, tapi ya itu tergantung selera. Jadi kadang itu foto yang lebih gelap itu malah bagus dan kadang foto yang terang itu malah dilihat. Kadang malah juga lebih bagus. Jadi tergantung objek, jadi tergantung selera. Tapi kene iki ngeki. Nah, dasarannya. Kalau tengah itu pas, pokoknya ngono. Kowe sesuai selera. Jadi semplok. Nah. Kayangmu menurutmu ayu, tapi menurutku elek. Berarti untuk teknik dasar setting kamera tadi udah dijelaskan sama Mas Viko. Kalian nanti kalau belum paham bisa diulangi lagi. Kalau enggak ya Ini apa? Ya wis, balikin dulu YouTube sing liyane, tapi itu tidak sampah. ditonton. Penting nonton ini. Ini dulu. sampah. Maksud dari human interest itu fotografi yang kayak gimana gitu loh. Sak pahamku ya Mas. Iya. Ini bisa ada sisipan rohaniah, Bro. Iya. Yes, pokoknya iki aja ndelok sing ngomong, tapi delok omongane. Jadi aku aja yo ora iso moto, Bro. Iya. Tapi iki yo deloken omonganku ngono. Bahasa Indonesia ya Mas ya, jangan lupa. Bahasa Arab ya iso. Terus lanjut tadi apa human interest itu? Undur makola wala tangdur mankola. Nah, human interest itu lebih ke fotografi yang Objeknya objeknya itu perilaku manusia. Pokoknya
Nggo foto kuwi kayak nek menungsone, gampangane ngono. Ada Mbok menungso manusianya. lagi nyapu, lagi rekaman ini. Iso dikatakan human interest. Human interest. Saya boleh ngasih gambaran sedikit Mas tentang human interest. Jadi untuk beberapa waktu yang lalu itu saya lihat foto human interest itu, kalau kalian kepo yang saya tahu ya, Instagramnya itu ada human portrait. Nah itu fotonya itu fokusnya tentang kegiatan manusia. Misal ada bapak-bapak di pasar lagi narik gerobak dagangannya, jadi kalian ambil itu fotonya, itu bisa dirasakan fotonya kayak ada ceritanya gitu loh, menarik gitu. Jadi ngene, saya ngelak bro. Tips ya, ini termasuk tips 1. Foto itu bisa menceritakan apa yang terjadi. Yang kedua, lebih ke teknik pengambilan. Oh iya. Biar suasana itu semakin lebih jadi. Tapi ya, semua aturan tadi itu bisa terus. Yang penting itu feel-nya dapat. Kalau human interest tuh biasanya kalau human interest yang di jalanan kan kalian mengambil objeknya itu kan bergerak otomatis kalau manusia, kecuali mati. You smart. Otomatis kalian itu membutuhkan shutter speed yang cepat. Jadi Terus udah apa nih? apa ada lagi Mas untuk tambahan materi atau apa tentang human interest gitu? Nis. Ada kucing lewat. Ya promosi ya, jangan kan acara nikahan. Iya. Apa seumpama kalian itu lagi foto couple. Tapi bisa nyelek aku. Karo iki. Iya. Kowe terus guys aku jomblo rarane mau tidur santai sing tenang. Ngomong tak foto iki. Sang gagas aku kok aku ora ati. Assalamualaikum. Ruwet. Stop!